bersyukur kepadamu, memilikimu di hidupku. Aku tak mau lagi sia-siakan hidupku. Ketika tanganmu sertai, sesuatu pasti terjadi. Apa yang ku kerjakan, kau buatku beruntung dan berhasil. Aku bersyukur kepadamu, memilikimu di hidupku. Aku tak mau lagi sia-siakan hidupku. Ketika tanganmu sertai, sesuatu pasti terjadi. Apa yang ku kerjakan, kau buatku beruntung dan berhasil. Mari sama-sama saya jemput bangkit berdiri, saudara. Kita belajar pujian ini, saudara. Aku bersyukur kepadamu, memilikimu di hidupku. Aku tak mau lagi sia-siakan hidupku. Ketika tanganmu sertai, sesuatu pasti terjadi. Apa yang ku kerjakan, kau buatku beruntung dan berhasil. Aku bersyukur kepadamu, memilikimu di hidupku. Aku tak mau lagi sia-siakan hidupku. Tanganmu sertai, sesuatu pasti terjadi. Apa yang ku kerjakan, kau buatku beruntung dan berhasil. Ini jadi doa-doa kita selama tahun ini. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu, memilikimu di hidupku. Aku tak mau lagi sia-siakan hidupku. Ketika tanganmu sertai, sesuatu pasti terjadi. Apa yang ku kerjakan, kau buatku beruntung dan berhasil. Sekali lagi katakan, aku bersyukur kepadamu, memilikimu di hidupku. Aku tak mau lagi sia-siakan hidupku. Ketika tanganmu sertai, sesuatu pasti terjadi. Apa yang ku kerjakan, kau buatku beruntung dan berhasil. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi hari ini. 5 hari sudah berlalu di tahun 2025. Kalau Tuhan izinkan kaki kami masih bisa berdiri tegak, berjalan ke rumah Tuhan, kami akui di hadapan Tuhan bahwa ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Sudah saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Izinkanlah firman ini mengoreksi, memperbaiki, mengajar dan mendidik kami, supaya kami bertanggung jawab dalam hidup kami. Sehingga di sisa hidup kami boleh memuliakan Tuhan, sebab kami jalani dengan cara yang benar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi aku mengucap syukur kepada Tuhan dalam kekurangan
kelemahan dan keterbatasan, Tuhan pakai aku menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan sebagian dari isi hati, supaya kami yang mendengar semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih buat tim worship leader, tim pelayanan musik yang telah memimpin kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Tuhan yang telah mengizinkan saya untuk boleh berdiri dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun di hadapan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi saya kesempatan untuk boleh menyampaikan sebagian dari isi hati Tuhan di pagi hari dan siang hari nanti. Firman Tuhan akan kita baca dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Ini salah satu ayat emas yang menjadi dasar dari visi tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Boleh dong ditayangkan dulu yang di depan, tahun penuaian. Ini salah satu visi dari GPI Gatot Subroto di mana kita bernaung. Salah satu ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 sampai 14, yaitu tahun penuaian atau the year of harvest. Tetapi pada saat visi ini disampaikan, visi ini ditayangkan, saya punya keyakinan sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya saudara dan saya bisa menuai kalau tahun lalu saudara menabur. Betul ya? Bagaimana kita bisa memasuki tahun penuaian kalau tahun lalu kita tidak menabur apa-apa? Dan mungkin no sowing, no harvest. Tidak ada menabur, tidak ada menuai. Jadi mari kita tidak lalu penuh dengan semangat, tapi tidak ada dasarnya. Kan gitu kan? Jangan sampai kita menghayati visi ini tapi salah caranya. Kita berpikir bahwa secara otomatis orang-orang yang rajin ke gereja, hamba-hamba Tuhan yang rajin ke gereja, semua yang masuk dalam bilangan penuaian, lalu secara otomatis tahun 2025 itu menjadi tahun penuaian. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah sekali-sekali berharap, jangan pernah sekali-sekali percaya bahwa tanpa menabur kita akan menuai. Enggak. Tidak begitu caranya. Lalu ayat emas salah satunya ada Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Dalam kesempatan ini saya juga sekaligus minta izin terlebih dahulu dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dalam bulan ini 3 kali minggu saya kemungkinan tidak bisa hadir. Saya ada tugas yang harus saya selesaikan. Saya senang sekali boleh melihat istrinya Gunawan datang berbakti juga bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sudah sehat ya? Ya puji Tuhan. Baik, Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mari kita garis bawahi kata yang pertama. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan, kita garis bawahi. Lalu perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah, kita garis bawahi beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berikutnya, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Terakhir 15, boleh kipasnya digeser sedikit.
Terima kasih Pak. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Itu salah satu ayat emas yang mengawal visi dari GBI Gatot Subroto di tahun penuaian. Intinya firman Tuhan yang kita baca, bangsa Israel tidak akan menerima atau mengalami kekurangan. Sekali lagi, bangsa Israel tidak akan menerima kekurangan atau penderitaan atau apapun yang namanya kesusahan. Tidak pula berlebihan. Kenapa? Karena Tuhan akan menurunkan hujan pada musimnya. Itu inti dari firman Tuhan di pagi hari ini. Ada dua, sekali lagi yang saya ulang, ada dua kata yang kita akan pelajari, kita akan renungkan. Seolah-olah firman Tuhan, kembali ke ayat 13. Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan ini seolah-olah ya biasa-biasa saja, bukan? Tidak ada yang istimewa. Saya dari dulu juga sudah tahu ini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, kayaknya biasa-biasa saja firman Tuhan ini. Tetapi mari kita berani untuk introspeksi diri dengan jujur. Bapak Ibu yang kekasih, 5 hari sudah Tuhan izinkan kita melalui tahun 2025. Sudah 5 hari. Dan sudah 365 hari Tuhan mengizinkan kita melewati tahun 2024. Menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing, menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2024? Dan 5 hari ini, apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2025? Menjadi pertanyaan bagi setiap anak Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan, saya lakukan di sepanjang tahun 2024, lalu di sepanjang 5 hari di tahun 2025. Sebagai orang percaya harus bertanya. Satu kali saya berbicara dengan satu teman di kantor. Dia berkata demikian, Pak, tahun 2025 ini saya memutuskan untuk tidak akan banyak bicara. Saya bicara kalau saya punya kesempatan di pertemuan yang formal, tapi selebihnya saya tidak mau banyak bicara. Itu keputusannya di tahun 2025. Kenapa? Di tahun 2024 dia mengevaluasi dirinya, ternyata tahun itu saya terlalu banyak bicara. Tahun ini saya tidak mau banyak bicara. Itulah orang percaya seharusnya hidup. Betul tidak? Orang percaya punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk terus bertumbuh. Orang percaya punya tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu Saudara tahun 2023 dan sebelumnya 2024 menjelang 2025 5 hari masih sama, Saudara punya masalah dengan kehidupan. Coba koreksi diri. Ada tidak? Jadi teman saya di kantor itu telah menetapkan resolusi. Resolusi itu ketetapan hati. Aku tahun ini akan lebih banyak diam. Pertanyaannya Saudara gimana? Saya gimana? Saya ingin Bapak Ibu sekalian boleh membuka Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita coba kembali mengingat perumpamaan tentang pohon ara. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Apakah ketika saya sebagai hamba Tuhan berbicara kepadamu dan kepadaku dituntut untuk terus bertumbuh itu adalah salah? Apa dasarnya pengangguran? Kita lihat di perumpamaan ini. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hayati, Bapak Ibu mendengarkan. Apa itu mendengarkan? Nanti kita pelajari sama-sama. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan baiknya Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca. Adakah sebagai orang percaya Bapak Ibu harus bertumbuh? Adakah sebagai orang percaya Bapak Ibu harus berbuat? Mana dasarnya pengangguran? Mari kita baca Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Siapa yang berkata? Yesus, bukan? Lalu seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
seseorang mempunyai pohon ara, pemilik pohon ara ini simbol dari Allah sendiri. Ingat dengan baik bahwa apa yang sedang saya baca, yang Bapak Ibu dengar sebagai pemilik adalah Allah sendiri. Dan ia datang mencari buah pada pohon itu. Sang pemilik datang kepada pohon ara yang ada di kebunnya, yaitu Allah sendiri. Tetapi ia tidak menemukannya. Berikutnya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Pengurus kebun anggur itu melambangkan Tuhan Yesus, simbol dari Tuhan Yesus sendiri. Pohon ara melambangkan kita sebagai orang percaya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini, pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tidak 3 tahun sudah Allah bolak-balik kepada kepunyaannya, yaitu pohon ara itu. Bolak-balik 3 tahun, lalu ia panggil pengurusnya, yaitu Yesus sendiri. Sudah tiga tahun aku bolak-balik untuk melihat kebun araku ini, tapi ternyata tidak kutemukan buah satu pun pada pohon ini. Tebanglah pohon ini, itu perintah. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sekali lagi, untuk apa ia hidup? Untuk apa ia hidup? Amin. Jadi pertanyaan Allah ditujukan kepada Yesus sebagai pengurus kebun ara. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada saudara dan saya. Untuk apa dia hidup kalau tidak menghasilkan buah? Amin. Berani gak kita bertanya? Berani gak kita mawas diri? Berani gak kita introspeksi diri? Ketika kepadamu dan kepadaku ditanya Allah sebagai pemilik hidupmu dan hidupku, mana buahmu? Kalau tidak ada buahmu dan sudah bolak-balik Allah melihat, Allah menyaksikan, ternyata hidupmu tidak ada gunanya. Engkau hidup tapi tidak menghasilkan buah apapun, tidak bertumbuh sama sekali. Amin. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Berikutnya. Jawab orang itu, ini pengurusnya Bapak Ibu sekalian, yaitu simbol dari Tuhan Yesus. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini nanti. Betapa pengurus pohon ara ini punya belas kasih yang luar biasa. Amin. Kalau saudara dan saya bisa hidup bertahun-tahun dalam hidupmu dan tidak menghasilkan buah apapun, lalu Yesus datang. Dia minta kepada Allah untuk diberikan waktu. Kalau kita masih punya waktu, dengar apa yang dikatakan pengurus kebun ara ini. Biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkuk tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Saya kalau mengingat firman Tuhan ini, perumpamaan ini, maka saya punya keyakinan bahwa selagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kepadamu dan kepadaku dituntut untuk memberi buah. Kepadamu dan kepadaku dituntut untuk bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang kekasih, introspeksi diri, ternyata tidak ada perbedaan dalam hidupku di tahun 2024 sebelumnya dan saat ini. Tidak ada perubahan dalam hidupku. Mestinya Bapak Ibu menangis kalau menghayati firman Tuhan ini, karena waktunya engkau akan ditebang. Kalau tidak ada perubahan itu, yang dulu malas tetap malas Bapak Ibu sekalian. 2024 dan di tahun sebelumnya yang dulu malas tetap malas. Malas itu punya dimensi yang luas. Malas berdoa, malas baca firman, malas datang bersekutu, malas bertanggung jawab terhadap keluarga. Yang dulu menyakiti perasaan istrinya, sekarang pun masih berlaku kasar terhadap istrinya. Yang dulu tidak peduli terhadap kelelahan suaminya, sekarang pun masih tidak peduli terhadap kelelahan suaminya. Yang dulu mudah sekali untuk baperan, sekarang
pun masih bergerak. Maka menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, adakah kau bertumbuh dalam firman Tuhan? Kalau tidak bertumbuh, ada yang salah dalam hidup kita. Betul tidak? Bapak Ibu datang dari rumah masing-masing, lalu duduk diam 2 jam, 1 jam Bapak Ibu berusaha untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, ya dan amin. Lalu Bapak Ibu punya waktu 40 menit untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ia bermanfaat untuk mendidik orang dalam kelakuan. Ia bermanfaat untuk mengajar. Dan ia bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan memimpin orang dalam kebenaran. Bapak Ibu semua datang dari rumah, hadir, tentunya harapanmu dan harapanku, firman yang aku dengar dari hamba Tuhan akan menyatakan kesalahanku, akan memperbaiki kelakuanku, akan memimpinku dalam kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah itu terjadi? Amin. Kenapa hidupku masih begitu-begitu saja? Yang salah, jangan-jangan Bapak Ibu dan saya punya persoalan yang serius dengan mendengarkan. Betul tidak? Bapak Ibu jangan salah mengartikan mendengarkan dan mendengar. Kalau Bapak Ibu tidak berubah sama sekali, Bapak Ibu datang dari rumah ke rumah Tuhan, duduk diam 2 jam, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berubah, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya hanya mendengar, tidak mendengarkan. Makanya firman Tuhan yang saya bilang tadi seperti sederhana, ternyata tidak sederhana. Kenapa Musa mengulang nasihat itu? Saya ulang sekali lagi firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat-ayat ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, mendengarkan perintah yang kusampaikan hari ini, bukan mendengar. Kenapa? Mendengar terjadi secara tidak sengaja. Itu reaksi dari saraf sensor telingamu. Seperti apa contohnya? Saya datang tadi dari rumah, pergi ke sini, saya dengar klakson mobil, saya dengar suara bising motor, tapi saya tidak peduli siapa motornya, siapa mobilnya. Itu mendengar. Amin. Tapi ketika kepadamu diberikan kesempatan mendengarkan, itu aktivitas yang secara sengaja engkau lakukan supaya engkau berupaya memahami apa yang engkau dengarkan, supaya engkau berupaya memahami. Ada pikiran yang terlibat di dalamnya. Kalau mendengar hanya secara tidak sengaja dan telinga yang terlibat, tetapi begitu engkau mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya telingamu, tapi pikiranmu juga hatimu itu mendengar. Makanya sungguh-sungguh ketika engkau tahu arti firman Tuhan hari ini, ya benar, Musa perlu mengulang nasihat itu kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena telinganya sudah tuli, hatinya sudah buta, pikirannya sudah buta. Mereka hanya mendengar. Tidak heran kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan hanya mendengar, tidak ada yang terjadi dengan hidupmu dan hidupku. Tapi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan berupaya memahami. Engkau akan berupaya menghayat apa yang disampaikan oleh pembawa pesan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu paham bahwa sekarang mendengar dan mendengarkan adalah aktivitas yang berbeda sama sekali. Kalau Bapak Ibu sudah memahami definisinya, maka Bapak Ibu akan dengan jelas bisa mengertikan maksud firman Tuhan ini. Sudahkah Bapak Ibu mendengar atau mendengar? Berhentikah Bapak Ibu sampai mendengar tetapi tidak mendengarkan? Satu kali saya diizinkan Tuhan, dituntun Tuhan untuk melihat satu tayangan dari Indonesian Idol. Satu anak muda yang memberi kesaksian dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Anak muda ini
ceritanya dia tahu bahwa dia bukan anak kandung dari keluarganya. Pekerjaannya membuat meja dari kayu. Namanya kalau di kita bale-bale dari kayu. Jadi kalau kita mengerti akan pekerjaannya, maka kita bisa menduga seberapa jauh kemampuan ekonominya. Saya hanya tukang kayu yang membantu orang tua saya membuat bale-bale dari kayu. Lalu dia rindu untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Anak muda ini punya karunia suara yang bagus. Lalu dia ikut festival menyanyi. Puji Tuhan, ketika dia mengikuti festival menyanyi, bukan Indonesian Idol tapi festival yang lain, adiknya mendengarkan kakaknya bernyanyi yang sudah lama tidak dia jumpai. Tiba-tiba adiknya mendengarkan kakaknya bernyanyi. Bukan mendengar. Kalau mendengar, seperti kita menikmati lagu ini, tidak peduli siapa yang bernyanyi, saya hanya mendengar. Tapi adiknya mendengarkan kakaknya bernyanyi. Melalui peristiwa itu, Tuhan izinkan akhirnya anak muda ini bertemu dengan ibu kandungnya. Lalu dia menciptakan satu lagu berdasarkan pengalaman. Lagunya sedih sekali, sehingga membuat juri yang perempuan menangis terseduh-seduh karena mungkin ingat dengan ibunya. Lirik lagunya kurang lebih berkata demikian. Satu lirik yang saya penggal dalam ibadah ini. Satu kali saya mengajak ibu saya untuk makan. Lalu sang ibu berkata, "Saya sudah makan. Makanlah nak." Begitulah lirik lagu itu. Saya sudah makan. Makan anak. Ketika si anak ini mendengar ibunya berkata bahwa saya sudah makan, makanlah dia. Lalu sambil dia makan, lalu pikiran dan hatinya bekerja. Bagaimana ibu saya sudah makan? Makanan cuma sedikit. Kalau ibu saya sudah makan, jadi tidak sebanyak ini porsinya. Namanya orang tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup. Jadi makanan menjadi sesuatu yang istimewa, bukan? Tidak seperti kita yang kadang-kadang makan juga disisakan, bukan? Tetapi bagi orang yang tidak berpunya, yang Tuhan izinkan punya kekurangan, kesulitan dalam ekonomi, maka makanan menjadi sesuatu yang mewah. Amin. Jangan buang-buang makan. Lalu pada saat dia makan, dia tahu bahwa ternyata ibunya berbohong. Ibunya belum makan. Lalu dia bilang ke dirinya sendiri, betapa bodoh aku mempercayai perkataan ibu. Pada saat ibunya berkata, makanlah anak, aku sudah makan. Anak ini hanya mendengar, dia tidak mendengarkan perkataan ibunya, sehingga dia makan dengan enak. Betul? Anaknya tidak bisa memahami perkataan ibunya. Anaknya tidak bisa menghayati ketulusan ibunya. Tetapi puji Tuhan, ketika anak itu sambil makan, diizinkan Tuhan pikiran dan hatinya bekerja. Ternyata bodoh aku. Aku tahu ibuku berbohong supaya aku bisa makan. Betapa sulitnya mendengarkan dengan baik. Seolah-olah perkataan yang kita dengar itu tidak punya arti apa-apa sama sekali. Ya sesuatu yang biasa. Hari ini kepadamu dan kepadamu firman Tuhan mengingatkan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan hari ini, jangan hanya dengan telingamu, tapi dengan pikiran dan hatimu. Dengarkanlah apa yang Tuhan sampaikan. Amin. Jadi sekali lagi pekerjaan mendengar dan mendengarkan bukan sesuatu yang sama, sesuatu yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya, mana yang benar? Betapa susah mendengarkan. Betul tidak?
Ada banyak sekolah yang mengajar orang untuk pintar berbicara seperti yang saya lakukan saat ini. Ada banyak orang yang lebih pintar atau lebih ingin pandai berbicara di hadapan orang lain dibandingkan dengan orang yang belajar untuk mendengarkan. Betul tidak? Sekolah-sekolah banyak loh, public speaking di mana-mana, mahal lagi. Bagaimana caranya berdiri di hadapan orang banyak, bagaimana caranya berbicara di hadapan orang banyak, diajarin semua. Padahal apa? Orang bijak berkata bahwa Tuhan memberikan kepadamu dan kepadaku mulut hanya satu tapi telinga dua. Tetapi kenapa di sekolah-sekolah tidak ada belajar untuk mendengarkan dengan baik? Mendengarkan itu perkara yang susah. Tidak heran kalau orang makin bandel. Kenapa? Karena dia tidak terlatih untuk mendengarkan. Amin. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab, kenapa Pak Nainggolan mendengarkan itu susah? Karena orang kalau mau mendengarkan, dia harus menyediakan waktu, dia harus menyediakan energi. Kenapa? Dia harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala detail yang diucapkannya. Makanya orang susah untuk mendengarkan. Bapak Ibu tentu tidak betah mendengar orang berbicara seperti saya 2 jam dan penuh perhatian. Susah Pak Nainggolan. Kalau saya tidak terbiasa mendengarkan orang berbicara, saya tidak punya waktu karena sibuk. Betul tidak? Kalau firman Tuhan berkata apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sekali lagi, mendengarkan bukan pekerjaan yang mudah. Bapak Ibu menyediakan waktu 2 jam untuk beribadah kepada Tuhan, bukan? Hari ini kita belajar tentang mendengarkan. Siang hari nanti kita belajar tentang beribadah. Kenapa 2 hari ini menjadi penting bagi Musa untuk menasihati bangsa Israel, mengulang kembali menasihati bangsa Israel, mendengarkan dan beribadah. Kepadamu siang pagi hari ini kita belajar soal mendengarkan. Betapa susahnya mendengarkan, karena butuh waktu, butuh energi. Saya tidak punya waktu banyak-banyak, susah. Yang kedua, karena seringkali dalam masa belajar untuk mendengarkan, Bapak Ibu terganggu dengan pikiran sendiri. Mau bukti? Seringkali Bapak Ibu ada di gereja badannya, tapi pikirannya ada di itu tuh minuman yang dibawa tuh. Apa itu namanya? Catai. Betul tidak? Aduh, ini kalau sambil minum catanya rasanya. Kenyataan betapa mendengarkan itu menjadi pekerjaan yang begitu sulit, apalagi bagi anak Tuhan. Hidup dia mendengarkan saya berbicara tanpa pernah sedikit pun memberikan interupsi, memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada apa yang saya sampaikan. Pikiran, hati, telinga, semua ditujukan. Tidak akan pernah bisa kau menjadi pendengar yang baik kalau engkau tidak pernah melatih dirimu menjadi pendengar yang baik. Tidak pernah. Amin. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bagi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang terlihat sederhana, apabila kita tidak mengerti makna yang paling dalam, engkau akan kehilangan harta karun yang terpendam. Hari ini kepadamu dan kepadaku diberitakan bahwa mendengarkan bukan perkara yang mudah. Hati-hati. Sekali lagi, mendengarkan bukan perkara yang mudah. Seringkali banyak gangguan. Apalagi orang yang dipenuhi dengan kesulitan pergumulan masa hidup. Aduh, bohong kalau dia bisa berkonsentrasi kalau dia tidak melatih dirinya. Lalu menjadi menarik. Lalu bagaimana Pak Nainggolan untuk mengatasinya? Betul yang Bapak sampaikan. Ternyata mendengarkan bukan perkara mudah. Karena sesungguhnya saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak mau menghabiskan energi. Seringkali badan saya di gereja tapi pikiran saya di Catai. Seringkali badan saya di gereja tapi pikiran saya di Margo. Karena saya ada janjian Pak Nainggolan nanti. Amin. Maka sekali lagi saya sampaikan sebagai hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati. Apabila engkau mau menjadi pribadi yang mendengarkan dengan cara yang efektif, tidak ada cara lain
ketika engkau harus memperhatikan siapa yang berbicara. Maksudnya gimana Pak Nenggolan? Sebagai contoh, mari kita buka firman Tuhan dari saya baca saja bagi Bapak Ibu sekalian. Ada janji Tuhan yang sudah sangat Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu mengerti, bahkan Bapak Ibu alami. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang berbicara? Tuhan bukan. Apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya saya bisa mendengarkan dengan baik? Perhatikan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan adalah pribadi yang berkuasa, maka engkau harus mendengarkannya dengan baik. Sebab Tuhan berjanji, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang berbicara adalah kewajiban dan tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk mendengarkan pembicaranya, supaya Bapak Ibu bisa memahami maksud tujuan. Kalau yang berbicara orang yang penuh dusta, kalau yang berbicara orang yang penuh dengan kebohongan, perlu tidak didengarkan? Perlu tidak? Tidak perlu. Oleh sebab itu, bagaimana Bapak Ibu menjadi pribadi yang mendengarkan dengan baik? Perhatikan pembicaramu. Kalau pembicaramu itu Tuhan, pribadi yang berkuasa, dengarkanlah dia dengan baik. Kemarin Bapak Gembala menasihati kita semua, sesuatu yang sudah menjadi tekad bagi saya. Semua anak-anak muda di GBI Epicenter of Mercy harusnya memberi salam, harusnya memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, saya harus aminkan itu. Kenapa? Karena itu arti dia. Betul tidak? Kita punya kewajiban sebagai orang yang lebih muda untuk lebih dulu menghormati orang yang tua. Saya sudah lakukan itu. Kenapa? Karena saya merasa saya lebih muda dari yang lain. Pada saat saya di satu pesta Nainggolan itu, pesta besar, kalau dari jauh saya misalnya duduk sudah di sini, saya lihat ada orang yang lebih tua, saya kenal dengan baik, saya harus datang menghampirinya untuk bersalaman. Tidak perlu orang itu datang ke sini terlebih dahulu lalu saya tidak akan lakukan itu. Saya telah berjanji pada diri saya sendiri, saya harus menghormati orang yang lebih tua. Silakan ditanya ke istri saya. Kalau saya melihat orang yang begitu, "Ma, itu ada Buddha, Ma, itu ada Om, Ma, itu ada Inang tua." Saya harus beranjak dari tempat duduk saya harus memberi salam kepada orang yang lebih tua. Siapa yang berbicara Bapak Gembala, maka perhatikan pembicaraan. Betul tidak? Supaya kita tidak kehabisan waktu mendengar orang yang berbicara, tapi sesungguhnya orang yang berbicara tidak layak engkau dengar. Kenapa? Karena dia pembohong, karena dia pendusta, tidak pantas apa yang dia dengar. Tetapi kepadamu, kalau engkau diberikan kesempatan mendengarkan seseorang yang punya kuasa, yang punya wibawa, yang punya rasa hormat, yang punya kompetensi, kepadamu wajib untuk mendengarkan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita belajar supaya bisa mendengarkan dengan efektif. Saudara harus mempunyai respon. Setiap apa yang kau dengar, kau harus meresponnya apa yang kau dengar. Contohnya, firman Tuhan berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kau ingin menjadi pendengar yang baik, kalau kau ingin mendengarkan dengan efektif, maka kau harus meresponi firman Tuhan itu. Amin. Kan begitu ya? Supaya dirimu tetap on track. Kalau engkau tidak merespon, maka pikiranmu akan melayang kemana-mana, akan terdistraksi oleh keadaan. Tetapi karena engkau memperhatikan siapa pembicaranya, karena engkau meresponi apa pesannya, maka engkau telah mendengarkan dengan cara yang baik. Kan harusnya begitu. Lalu saya yakin dan percaya kalau saudara dan saya hari ini menghayati firman Tuhan. Balik lagi dong ke Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka
ayat 14. Saya penggal karena dan itu terpisah. Ayat yang ke-14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Engkau mendengarkan dengan baik perintah Tuhan kepada hari ini dan hari-hari berikutnya, maka pemeliharaan Tuhan ada padamu. Itu bukan kata saya, tapi kata firman. Ketika engkau menabur aktivitas mendengarkan, maka engkau akan menuai kehidupan yang saleh bersama Tuhan. Amin. Sebagai ayat penutup, mohon buka Yohanes 8 ayatnya yang ke-47. Ini firman Tuhan, satu kalimat yang sesungguhnya menggetarkan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-47. Sudah? Baik. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Barang siapa berasal dari Allah. Kalau sampai titik ini Bapak Ibu tentu berkata, aku berasal dari Allah. Betul tidak? Tapi mari kita lanjutkan kalimatnya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu tidak juga mengalami pertumbuhan karena tidak mendengarkan, hanya mendengar, maka kita harus berani bertanya pada diri sendiri, adakah aku berasal dari Allah? Amin. Jadi barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, tidak mendengarkan firman Allah karena bukan berasal dari Allah, karena kamu tidak berasal dari Allah. Maka menjadi kecut hati kita kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dalam tanda petik kita merasa kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ternyata kita tidak berubah, padahal kita hanya mendengar. Dan ternyata dalam firman Tuhan, orang yang hanya mendengar, dia tidak berasal dari Allah. Sedih kalau engkau tidak mendengarkan, hanya sampai mendengar, Bapak Ibu bukan datang dari Allah. Kalau bukan datang dari Allah, dari mana? Dari hantu belakang, setan gundul, iblis botak. Bukan datang dari Allah. Mau enggak Bapak Ibu dikatakan, Anda bukan datang dari Allah karena Anda tidak mendengarkan firman Allah. Aduh, betapa menyedihkannya hidup orang percaya ketika kita dibenarkan oleh firman yang kita baca. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Kita tutup kepada kita berdoa. Kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, hanya sebentar kami merenungkan sebagian dari isi hati Tuhan. Hanya sebentar Tuhan, 30-40 menit. Tapi dalam waktu yang singkat kami sungguh ingin, sungguh mau, sungguh rindu untuk punya cara hidup yang berbeda. Kalau selama ini kami menghabiskan waktu untuk mendengar hal-hal yang sia-sia, bahkan mendengar firman Tuhan hanya berhenti sampai mendengar. Pagi hari ini kami diajari betapa mendengarkan menjadi perkara yang disukai oleh Tuhan. Betapa mendengarkan menjadi perkara yang penting bagi setiap orang percaya.
sebab itu ketika firman Tuhan berkata, jikalau kamu mendengarkan sungguh-sungguh perintah yang kusampaikan hari ini kepadamu, biarlah itu menjadi tekad bagi kami, supaya kami punya kemampuan untuk belajar mendengarkan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Supaya ketika kami mendengarkan, pikiran kami bekerja, hati kami bekerja, maka firman yang kami dengarkan membawa kami berubah, membawa kami bertumbuh, membawa kami berbuah. Supaya kalau Tuhan datang, berulang-ulang Tuhan datang, melihat kehidupan kami tidak bertumbuh, tidak berbuah, Tuhan pun jenuh. Tebanglah pohon itu, tebanglah orang percaya itu, tebanglah orang Kristen itu. Itu tidak terjadi pada diri kami, Tuhan. Karena saat ini memasuki tahun 2025, kami mau mendengarkan. Tidak hanya berhenti mendengar, hanya sampai pada telinga, tapi pikiran dan hati kami boleh bekerja, memberikan buah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan, menasihati, bahkan menegur. Apabila kepada kami semua hamba-hamba Tuhan, orang percaya, lalai dan abai untuk mendengarkan perkataan. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Amin. Kita masuk ke dalam perjamuan, mohon pelayan untuk mempersiapkan diri. Silakan menempati posisi. Saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan waktu terlebih dahulu. Supaya engkau menghayati sungguh-sungguh ketika Bapa yang kudus, Bapa yang suci mengundang saudara dan saya untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Apa yang kita lakukan tidak menjadi kesia-siaan dan mendukakan hati Tuhan, tetapi boleh menyukakan hati Tuhan, sebab dijumpainya orang-orang yang sungguh menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Bagi saudara dan saya, orang yang mengaku bahwa Tuhanlah juru selamat kita, 1-2 menit Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih kalau diberikan kesempatan bagi kami untuk duduk seperjamuan dengan Bapa yang kudus dan Bapa yang suci. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami layak ambil bagian. Dan kuduskanlah juga roti dan anggur menjadi sarana bagi kami menghayati pengorbanan Tuhan. Kuduskanlah semua pelayan-Mu ya Tuhan, supaya dengan kekudusan yang dari Tuhan, mereka layak untuk melayani Tuhan. Kami siap untuk masuk ke dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Amin. Silakan dibaca.
kita memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat adalah lambang dari tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pegang cawan dengan tangan kananmu angkat tinggi di atas kepala. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita ambil dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dia telah memulihkan hidup saudara dan saya. Darahnya telah tercurah bagi saudara dan saya. Tubuhnya terpecah bagi saudara dan saya. Naikkan syukur saudara bagi Tuhan. Muliakan Tuhan lewat bibir. Muliakan Tuhan juga lewat hati. Muliakan Tuhan lewat perkataan.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada panggilanmu yang sejati. Lakukanlah firman yang telah engkau dengarkan hari ini, supaya hidupmu beroleh kemenangan lepas kemenangan. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua umat Tuhan yang belajar sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan, kita katakan amin.